Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emilia Putri dengan nomor induk mahasiswa 104210022. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 1A di Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Asal sekolah saya yaitu dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Pak Z. Haryanto SH MH dengan 2 pertanyaan. Berikut pemaparannya. Pertanyaan pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Motivasi saya masuk ke Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu banyaknya peluang pekerjaan di berbagai bidang seperti di bidang hukum, ekonomi, dan di bidang agama. Jadi, kita bisa menguasai 3 ilmu dalam satu jurusan. Dan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah ini kita bisa mengaitkan antara perdagangan ke ilmu hukum dan ke ilmu agamanya. Dengan ilmu ekonomi ini, kita bisa bekerja di berbagai bidang. Dan tentunya kita juga harus mempunyai skill. Pertanyaan kedua, sebut dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Definisi hukum yaitu seperangkat aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, adanya perintah dan larangan, bersifat mengatur dan memaksa, serta menyediakan sanksi bagi yang melanggar hukum. Hukum itu wajib dipatuhi untuk seluruh masyarakat ya teman-teman, jadi itu tanpa terkecuali. Mari kita bahas juga tentang tujuan dari hukum. Adapun tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mengatur ketertiban, kedamaian, keadilan, supaya tidak terjadinya kekacauan. Jadi kita wajib mentaati hukum ya teman-teman. Dan hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya sebuah hukum di dalam masyarakat, supaya terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman di dalam masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum. Dan di sini saya juga akan menjelaskan kegunaan dari mempelajari ilmu hukum. Jadi, guna kita mempelajari ilmu hukum yaitu supaya kita dapat menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari hukum-hukum itu, serta bagian-bagian penting dari hukum. Dan di sini saya juga akan menjelaskan contoh dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Adapun contoh dari hukum tertulis yaitu seperti Undang-Undang 1945, aturan berkendara yaitu di dalam Undang-Undang Berlalu Lintas, dan hukum pidana terdapat di dalam KUHP Pidana, hukum perdata di dalam KUHP Perdata. Jadi, jika kita melanggar hukum, maka kita akan dikenakan sanksi. Dan sanksi itu berlaku untuk semua masyarakat. Dan adapun contoh dari hukum tidak tertulis yaitu seperti hukum adat, hukum pantang dan pamali.
Hukum adat itu ada juga di dalam pernikahan atau acara-acara sakral lainnya. Hukum adat di daerah saya itu contohnya seperti saat adanya acara pernikahan, para pemuda dan pemudi yang mengatur acara, yang membantu untuk mendekorasi rumah, dan yang mengatur acara mulai dari awal sampai akhir acara itu adalah pemuda dan pemudi. Tetap patuhi hukum dan norma-norma yang berlaku ya teman-teman, supaya terciptanya sila kelima di negara kita. Jadi pesan saya di video kali ini yaitu tetap patuhi, taati hukum, karena kita sekarang hidup di negara hukum. Jadi mau tidak mau kita akan tetap terkait dengan hukum. Baiklah teman-teman, berakhirlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Pak Z. Haryanto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dengan diberikannya tugas ini, maka saya jadi bisa tahu tentang hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikianlah akhir dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang sebuah badai kehidupan. Saya mohon maaf apabila salah dalam bertutur kata. Dengan Allah saya mohon ampun, karena saya juga manusia biasa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya ya. Dadah! Dan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.